Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, hari ini apakah semuanya hadir? Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Nah, khususnya kita akan fokus pada barisan dan deret aritmatika. Namun sebelum itu, Ibu akan sampaikan tujuan kita mempelajari materi hari ini, yaitu agar anak-anak semua dapat mengetahui definisi, contoh, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barisan dan deret dalam matematika itu memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha misalnya, perkembangan usaha yang konstan itu dari waktu ke waktu harus mengikuti baris hitung. Nah, kita juga bisa memprediksikan skala keuntungan kita atau kerugian yang akan kita hadapi. Nah, secara umumnya barisan itu adalah sebuah daftar bilangan yang terurut dari kanan ke kiri. Nah, setiap urutan bilangan itu juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Nah, setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Nah, sementara untuk deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Misalnya, terdapat barisan U1, U2, U3, dan U4 sampai dengan UN. Maka deret itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai UN. Oh iya, U itu artinya suku ya. Kalau UN itu berarti suku ke N. Nah, apa sih yang dimaksud dari barisan deret aritmatika? Nah, aritmatika itu artinya adalah ilmu hitung dasar dalam matematika yang mencakup penjumlahan, pengurangan, pembagian, juga perkalian. Nah, penyebutannya harus yang betul ya, aritmatika. Nah, kalau kita lihat dari bentuk barisan, jika selisih antara suku ke-1 dengan suku kedua dan seterusnya itu sama, maka itu disebut dengan barisan aritmatika. Dengan kata lainnya, barisan aritmatika itu adalah barisan yang bilangannya memiliki selisih yang sama di antara suku-suku yang saling berdekatan. Nah, selisih itu bisa kita sebut beda dengan simbolnya B. Kalau deret aritmatika adalah jumlah suku-suku ke N pertama pada barisan aritmatika. Nah, misalnya suatu barisan itu ada suku pertamanya, yaitu suku pertama barisan aritmatika itu disimbolin dengan U1 atau A. Lalu suku keduanya itu 4, suku ketiganya 7, suku keempatnya itu adalah 10, dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki bedanya 3 pada setiap sukunya. Nah, sekarang kita pahami tentang rumusnya. Rumus aritmatika itu bisa kita gunakan untuk cari suku ke N. Nah, sementara rumus aritmatika itu, surut deret aritmatika itu gunanya untuk mencari penjumlahan dari suku-suku tersebut. Nah, supaya kita lebih paham, kita masuk ke contohnya aja. Misalnya terdapat barisan bilangan U1, U3, barisan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka suku pertamanya itu U1-nya atau A adalah 1, suku keduanya U2-nya 3, suku ketiganya adalah 5 sampai seterusnya sampai suku ke UN. Nah, beda dari selisih suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga dan seterusnya, yaitu bedanya U2 dikurang dengan U1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. B, U3 dikurang 2, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi bedanya itu yaitu 2. Nah, kita di sini disuruh cari tentang UN, suku ke N-nya dari barisan bilangan tadi. Kalau misalnya yang ditanya adalah suku ke-7, caranya gampang. Tinggal kita tambahkan 6 suku tadi dengan nilai bedanya. Bedanya U7 dengan U6, yaitu U7 sama dengan U6 ditambah dengan beda. U7 11 ditambah 2 sama dengan 13.
Nah, tapi kayak mana caranya kita mencari suku ke-20 atau 35 atau suku 100? Kan nggak efektif kalau kita jumlahkan satu persatu suku bedanya. Karena itu kita harus membutuhkan rumus barisan aritmatika. Nah, cara mencari rumus suku N atau beda. Rumus suku barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B, atau UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, untuk mencari beda pada barisan aritmatika yaitu beda sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Nah, sekarang kita coba cari suku ke-20 dengan rumus di atas. UN-nya A ditambah N kurang 1 dikali B. U20 sama dengan 1 ditambah 20 dikurang 1, bedanya 2 dikali 2. U20 sama dengan 1 ditambah 19 kali 2. U20 sama dengan 1 ditambah 38 sama dengan 39. Jadi, suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut adalah 39. Lebih cepat kan? Nah, untuk rumus mencari suku tengahnya UT. Rumus mencari suku tengahnya yaitu UT sama dengan 1/2 A 1/2 dikali A ditambah UN. Untuk mencari T-nya sama dengan 1/2 N ditambah dengan 1. Nah, untuk contohnya, terdapat barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, titik-titik 81. Soal yang pertama, tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Nah, soal yang kedua yaitu tentukan suku keberapakah yang menjadi suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Penyelesaiannya diketahui A-nya 3. Bedanya U2 dikurang U1 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. UN-nya yaitu 81. Ditanyanya UT dan T. Jawabannya UT sama dengan, kita gunakan rumus tadi, UT sama dengan 1/2 dikali A ditambah UN. UT 1/2 dikali 3 ditambah 81. 1/2 ditambah 81 1/2 dikali 3 tambah 81, 1/2 dikali dengan 84, UT-nya yaitu 42. Maka nilai suku tengah dari barisan aritmatika di atas yaitu 42. Nah, untuk mencari nilai T-nya, kita cari nilai N terlebih dahulu. Kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. 81 sama dengan 3 ditambah N kurang 1 kali 3. N kurang 1 sama dengan 81 dikurang 3 dibagi 3. N sama dengan 26 ditambah 1. N sama dengan 27. Nah, T-nya yaitu 1/2 N ditambah 1. T 1/2 27 tambah 1. T sama dengan 1/2 28. T sama dengan 14. Nah, untuk rumus deret aritmatika. Deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Maksudnya seperti apa, Bu? Kayak gitu. Misalnya ada barisan aritmatikanya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sampai seterusnya. Lalu kita pasti diminta untuk cari nilai jumlah suku kelima dari suku pertama dari barisan tadi. Berarti jumlah sukunya kan 1 tambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 itu 25. Nah, itu balik lagi, kalau kita diminta jumlah sukunya sedikit, kita bisa masih menjumlahkannya secara manual dengan mudah ya, ditambah. Tapi kalau diminta menjadi suku 100, jumlah suku 100 suku pertama, aduh, pasti kan banyak. Sebab itu kita harus butuh rumus deret aritmatika. Rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan Sn dikali N A tambah dikali A tambah UN, atau Sn sama dengan 1/2 N
dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita langsung ambil contoh yang di atas. Terdapat tadi kan barisan aritmatikanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Kita tentukan berapa jumlah 100 suku pertamanya. Nah, kita ketahui tadi suku pertamanya 1, bedanya 2. Ditanyanya kan jumlah suku ke 100. Maka jumlah suku ke 100 jumlah 100 suku pertamanya yaitu 1/2 dikali 100 dikali 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 100 kurang 1 dikali 2. 50 dikali dengan 2 ditambah 198, 50 kali 200. Jadi jumlah suku 100 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut yaitu 10.000. Nah, Ibu pastikan bertanya-tanya nih, contoh penerapan barisan aritmatika itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang tahu? Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan di awal, belajar barisan deret aritmatika itu pasti banyak manfaatnya kehidupan sehari. Contohnya kita bisa menghitung pertumbuhan penduduk, bunga majemuk, anuitas, atau banyak sekali lagi. Nah, hal penting yang perlu kita ingat, semua ilmu itu pasti ada manfaatnya. Jadi nggak ada alasan untuk balas belajar tentang materi ini ya. Oke, sampai di sini anak-anak Ibu udah paham semuanya. Kalau belum ada yang kalau sampai di sini anak-anak Ibu paham semuanya. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Karena tidak ada yang bertanya, maka sebelum kita menutup pembelajaran, coba Tasya, apa kesimpulan dari materi hari ini? Baik, terima kasih Tasya atas kesimpulannya. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan tugas, simak tugasnya. Disimak tugasnya adalah masing-masing membuat. Baik, terima kasih Tasya atas kesimpulannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Disimak, tugasnya adalah masing-masing membuat soal tentang barisan dan deret. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kalau begitu pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih anak-anak Ibu. Ibu pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.